Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan latihan ujian satuan pendidikan fisika untuk soal tipe B. Nah, langsung saja ke soal nomor 21. Lapisan es 0 derajat Celcius memiliki massa 5 kg. Berarti massa es itu 5 kg. Kemudian suhu esnya itu 0 derajat Celcius. Berada di atas sebuah plat batu yang memiliki luas penampang. Nah, luas penampang pada batu ini saya beri simbol B itu 0,4 meter kuadrat dan tebalnya, nah, ditentukan batunya itu 20 cm. Nah, karena ini meter, pastinya ini harus diubah ke meter juga. Berarti ini menjadi 0,2 meter. Kemudian batu tersebut diletakkan di atas uap air bersuhu. Nah, uap air berarti suhu uap air itu 120 derajat Celcius seperti pada gambar berikut. Nah, jika diperlukan waktunya 30 menit. Ini pastinya diubah ke sekon nantinya. Kita ubah ke sekon. Itu 30 kali 60 menjadi 1800 sekon. Lapisan es seterusnya dan diketahui kalor lebur es adalah, berarti kalor lebur es itu 334 Joule per kilogram. Maka konduktivitas termal batu tersebut adalah, nah, untuk mengerjakannya kita harus cari dulu berapa kecepatannya. Nah, kecepatan untukkan kecepatan aliran kalornya dari es ke batu. Nah, untuk itu kita cari dulu untukkan Q. Di sini saya tulis Q-nya untukkan es. Nah, karena ini kan 0, esnya kan sudah 0 derajat, berarti otomatis dia langsung melebur. Nah, Q leburnya untukkan es itu massa dikali lebur, karena dia langsung melebur, karena ini sudah 0 derajat Celcius. Massa es, lebur es, massa es itu 5 kg, lebur es itu ini 334,400. Maka hasilnya itu kalau di notasi ilmiah kan 1,672 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, setelah itu barulah kita mencari kecepatan aliran kalornya. A sama dengan Q per T. Nah, Q ini QS, T nya T ini, berarti kan 1,67 dikali 10 pangkat 6. Nah, dibagi T nya ini, kalau diubah ke notasi ilmiah itu menjadi 1,8 dikali 10 pangkat 3. Nah, untuk hanya, maka diperoleh hasil, ini saya tulis di sini, hanya hasilnya itu 928,89 Joule per sekon. Nah, setelah itu kan ini kan aliran kalornya kan tanpa perpindahan molekul, berarti ini kan konduksi. Nah, untuk itu maka kita gunakan kecepatan perpindahan kalor untuk konduksi. H dikali, nah, K ini konduktivitas termalnya, ini yang dicari, konduktivitas termal. Ini K dikali luas penampang dikali delta T. Nah, kemudian di per D. Nah, ini kan panas, ini kan 120 derajat. Kalau ini kan 0 derajat, maka alirannya dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas. Jadi otomatis nantinya ini delta T nya 120 dikurang 0. Nah, langsung saja kita masukkan, hanya kita peroleh 928,89. K nya yang dicari, A nya luas penampang batunya 0,4. Nah, delta T nya berarti kan 120/0. Kemudian D nya ini 0,2 meter. Coret jadi 4/2 jadi 2. Nah, ini berarti kan 120. Ini kan jadi 120 kali 2. Nah, jadi saya tulis di sini 928,89
K 2 dikali 120 itu 240, sehingga K sama dengan 928,89 dibagi 240. Nah, ini hasil bagi ini menghasilkan 3,87 Joule per meter sekon kuadrat Celcius. Maka hasilnya ini C. Oke, begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Nah, seorang siswa memanaskan 1 kg balok es. Berarti masa es itu 1 kg, memiliki suhu, berarti suhu es itu negatif 4 derajat Celcius. Kalau lebur es, berarti lebur es ini 80 kalori per gram. Kemudian massa jenis es, berarti CS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Perhatikan pernyataan berikut, pernyataan yang benar. Nah, ini kita cari pernyataan yang benar. Oke, langsung saja kita untukkan pernyataan nomor 1. Dengan memberikan total kalor, maka massa balok es tersisa. Kita lihat apakah benar. Jadi massa awalnya kan 1 kg. Jadi andaikan, ini untuk nomor 1 ya, andaikan Q-nya itu 7.200 Q totalnya. Nah, berarti kan ini kan nanti kan Q totalnya massa, karena ini suhunya awalnya negatif 4 S, maka dia awalnya itu harus sebelum melebur dia itu penurunan suhu dulu, berarti MC delta T. Nah, ini S, kemudian ditambah, nah barulah lebur, massa S dikali lebur S. Nah, Q-nya ini kita gunakan ini 72000. Nah, massa S ini anggap kita tidak tahu dulu untuk dengan kalau total 7.200 berapa massa S yang digunakan. Nah, barulah kita kurangkan nanti dengan 1 kg. Apakah benar 125 gitu. Nah, CS-nya itu tadi ini 0,5. Nah, delta T-nya artinya itu kan ini kan menuju 0. Akhirnya kan 0 dikurang negatif 4. Nah, ditambah massa S yang kita cari, LS-nya, lebur S-nya ini 80. Nah, 72000 massa S ini kan 0, ini kan jadi tambah. Nah, jadi 4 dikali 0,5 itu dapat 2, ditambah massa S 80. Otomatis 7200 ini menjadi 82 massa S. Massa S berarti 72000 dibagi 82 itu menghasilkan sekitar 878. Nah, masanya berarti 878 gram. Nah, kita kurangkan apakah benar. Tersisa 125. Berarti kan kita anggap massa S massa 2, massa total kan 1 kg. Nah, 1 kg itu kan 1000 dikurang 878. Maka ini kan hasilnya menjadi 122 gram. Nah, tidak sama sih tapi mendekati. Jadi ini kemungkinan tidak sih, karena angkanya berbeda sedikit, atau bisa jadi. Nah, nanti kita abaikan dulu nomor 1. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kalau yang diperlukan untuk mengubah seluruh balok es dari 0 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius airnya, berarti ini kan dari kalau esnya sudah suhunya 0 derajat, maka ini kan hanya terjadi lebur. Berarti untuk nomor 2 ini kita lihat untuk kan cari kalornya Q cuman massa kali leburnya. Massa esnya kan 1000. Nah, 1 kilo atau 1000. Kalau leburnya ini kan 80. Berarti kan hasilnya menjadi 80.000. Berarti kalau ada bentuk kilo kalori berarti 80 kilo kalori. Berarti ini salah. Nah, kalau ini kan salah juga. Ini kan 122. Ini kan 80.
Oke, nomor 3. Kalau yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari negatif 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius adalah, berarti untuk menaikkan suhunya berarti hanya turun. Hanya turun berarti kita cukup menggunakan untuk yang nomor 3. Kita cukup menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Masanya 1000, C-nya ini 0,5. Nah, delta T-nya ini 0 dikurang negatif 4 berarti kan 4. Nah, 1000 0,5 kali 4 2 berarti 2000. Nah, 2000 kalori. Berarti 3 benar. Kemudian 4 kita cek. Balok es memerlukan 4000 kalori untuk menaikkan suhu. Nah, ini kan sama suhunya dengan nomor 3. Hasilnya 2000 bukan 4000, berarti ini salah. Berarti 3, seharusnya aja 3. Yang di 3 ini A atau D, 2 dan 3 atau 1 dan 3. Nah, kalau 2 kan salah, 80 kilokalori. Nah, kalau yang mendekati ini kan, kalau ini kan jauh, 200 kalori bedanya. Ini kan 82. Ini seharusnya ini, kemungkinan ini 1 dan 3 yang mendekati, karena 1 kan 122, beda 3 nya. Kalau ini beda 200, kemungkinan 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Oke, begitu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 23. Ini saya kecilkan dulu supaya enak lihatnya. Nah, nomor 23. Ini gambar. Nah, ada penyataan gambar yang penyataan gambar dan pasangan gambar dan penyataan yang benar untuk karakteristik gelombang mekanik interferensi. Nah, interferensi dulu. Nah, interferensi itu inti dari interferensi intinya itu ada dua titik sumber gelombang. Nah, yang nantinya gelombang 2 titik ini bisa diperkuat atau diperlebar. Nah, untuk lihat gambarnya ini ada 2 titik sumber. Di antara 1, 2, dan 3, 2 titik sumbernya ini. Berarti interferensi ini 2. Nah, pernyataan yang benar, pernyataannya kalau X interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah, antar gelombang berarti ada 2 gelombang. Peristiwa ini dapat bersifat membangun dan merusak. Nah, diperkuat atau diperlemah. Berarti 2 dan X. Kemudian difraksi. Nah, difraksi ini kan interferensi. Nah, kalau difraksi itu, inti dari difraksi itu pada dasarnya itu celah sempit. Nah, celah sempit kata kuncinya. Nah, melewati celah sempit. Kalau 3 ini kan tidak. Ini kan mendekati sumber yang lainnya. Kalau ini ya, ini ada celahnya. Berarti gambarnya berarti 1. Nah, kita lihat penyataannya. X kan sudah, berarti Y. Kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas. Nah, celah yang terbatas difraksi berarti 1 dan Y. Nah, kalau 3 ini refleksi. Nah, perubahan arah hambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas 2 medium. Ini refleksi. Tapi yang ditanyakan ini interferensi dan difraksi. Berarti jawabannya itu 2X 1Y. 2X ini 1Y, berarti B yang benar. Oke, begitu. Lanjut ke soal nomor 24. Nah, ini tentang gelombang. Masih tentang gelombang. Perhatikan gambar gelombang berjalan berikut. Pernyataan yang benar. Nah, pernyataan yang benar. Lihat yang nomor 1. Gelombang memiliki persamaan Y. Berarti ini kan kalau sesuai dengan persamaan Y itu kan A. Nah, sin ini harusnya kita kalikan dulu. Nah, ini seharusnya omega T ditambah KX. Nah, ini kalau dikalikan, ini kan menjadi Y sama dengan 0,02 sin 50 pt ditambah
pi X. Nah, ini A, amplitudonya ini kan dalam bentuk meter. Kalau sentimeter itu kan menjadi 2 cm, berarti ini benar. Ini kan A. Nah, berarti ininya benar. Kemudian kita cari kalau ini kan omega, kalau ini K. Nah, kita lihat omeganya benar kah? Omega itu kan, nah dari sini kan kita lihat nih. Dari sini ini T. Waktunya untuk satu gelombang. Nah, ada lembah, ada bukit satu gelombang. Berarti ini sama juga dengan periode. Berarti untuk cari omega itu kan bisa saja 2pi per periode. Nah, 2pi periodenya 0,04. Nah, ini kan bisa menjadi kali 100 di atas kali 100 di bawah jadi 4. 200 bagi 4 itu kan dapat 200 bagi 4 itu dapat 50 pi. Nah, omeganya 50 pi, berarti benar. Berarti ini benar. Nah, kemudian cari K-nya. K-nya apakah betul pi saja? K itu kan 2pi per lambda. 2pi lambdanya, panjang gelombangnya. Nah, dari sini ke sini ini kan 1. Nah, jarak bukit dan lembah itu sama, berarti dari sini juga 1. Jadi totalnya 2 meter. Jadi lambdanya itu 2 meter. Berarti 2pi per 2. Menjadi coret-coret jadi pi. Berarti benar. Nah, ini benar. Berarti 1 benar. Kemudian frekuensi gelombang. Nah, kita cari. Frekuensi kan sama juga 1 per periode. Nah, periode ini maksud periode. 1 per periodenya kan 0,04. Nah, frekuensi ini kita kalikan 100-nya menjadi 100 kalikan 100 jadi 4. 100 bagi 4 25 Hz. Nah, berarti frekuensi ini benar juga. Panjang gelombang 2 meter ini sudah tadi. Berarti benar. Cepat hambat gelombang. Nah, cepat hambat gelombang itu kan sama juga dengan lambda dibagi periode atau lambda kali frekuensi. Nah, langsung saja 2 dibagi periodenya 0,04. Nah, ini 200 di bawah jadi 4. 200 bagi 4 itu kan dapat 50 meter per sekon. Berarti 4 benar. Berarti jawabannya 1, 2, 3 dan 4. Oke, lanjut ke soal yang terakhir untuk part video ini. Nah, ada gitar, ada senar, ini panjangnya otomatis sama. Senar W, ini W, berarti di atas. Masanya 10 gram, ditegangkan gaya. Oke, gaya untukkan W. Gaya W itu 100 Newton. Jika senar Z, ini Z yang paling bawah, berarti W dengan Z ini memiliki panjang yang sama. Nah, sama. Memiliki massa sama, masanya juga sama. Massa W sama dengan massa Z. Nah, yang beda gaya untukkan Z itu 400 Newton. Maka perbandingan frekuensi nada dasar, berarti frekuensi nada dasar itu kan untuk senar itu 1/2 L panjangnya AK F dikali panjang senar per ini mu. Nah, di sini ada masanya. Nah, karena masanya sama berarti di sini panjangnya juga sama, berarti nada dasar senar itu sebanding dengan akar gaya. Berarti untuk perbandingannya, berarti F0W itu sama juga dengan akar FW per frekuensi 0Z per akar FZ. Nah, langsung saja masukkan F0W yang dicari frekuensinya, berarti kan ini yang kita gunakan ini. Berarti akar 100, Z-nya akar 400. Coret-coret. Nah, kita bagi dulu. Coret-coret. Akar 1 ini kan berarti kan, nah jadi begini, 1/4. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2. Berarti 1 berbanding 2. Berarti jawabannya adalah A. Oke, begitu. Ini soal yang terakhir untuk part ini. Nanti setiap part akan saya bahas 5 soal.
Nah, nantikan di part berikutnya. Itu saja dari saya. Salam Fisika Mania.